Mari dulu. Ya, Ustadz sudah bergabung. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sudah siap Ustadz ya? Insya Allah. Pertanyaan-pertanyaan. Insya Allah ramai seperti biasanya. Silakan Bapak Ibu bisa langsung di-on-kan mic-nya kalau mau bertanya langsung. Ya, Bu Yuli ya. Silakan Bu Yuli. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya Ustadz, kemarin beberapa hari yang lalu itu membaca status di medsos yang dikirim oleh netizen yang isinya itu terkait masalah status kepemilikan Masjid Hagia Sophia. Apakah mereka mempertanyakan di dalam kolom komentar itu apakah masjid itu yang awalnya jadi gereja dikembalikan lagi statusnya sebagai gereja gitu. Kalau saya kemarin sempat mengomentari bahwa ketika terjadi futuhat maka wilayahnya itu sudah menjadi bagian kaum muslimin beserta aset-aset yang ada di dalamnya. Jadi demikian, mohon tanggapannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Iya, jadi betul jawabannya. Kalau satu wilayah sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin atau sudah jadi futuhat, maka seluruh harta yang tidak tetap, tidak bergerak ya istilahnya. Seluruh harta yang tidak bergerak itu adalah termasuk harta kaum muslimin, atau yang disebut, kalau lahan nanti disebut tanah khorojiyah. Kalau bangunan-bangunan yang asalnya itu memang bangunan milik umum, fasilitas umum, mulai dari kantor-kantor pemerintah, kemudian termasuk fasilitas-fasilitas ibadah itu juga nanti akan kembali kepada statusnya, yaitu milik negara. Kalau seperti kantor-kantor, tempat-tempat bangunan itu statusnya milik negara. Kalau lahan itu menjadi tanah khorojiyah. Tanah khorojiyah itu statusnya milik negara, ya, bukan milik umum. Jadi mohon maaf tadi, itu statusnya milik negara, walaupun bisa kemudian diberikan kepada individu, itu bisa. Kalau milik umum nggak bisa, tapi kalau itu statusnya milik negara, bangunan atau lahan, tanah itu statusnya milik negara, dan milik negara itu bisa diberikan kepada individu. Tapi nanti berlaku hukum-hukum kharaj. Jadi untuk tanah khorojiyah itu wajib membayar kharaj yang diberi lahan itu. Itu hukumnya seperti itu. Jadi kalau bangunan memang menjadi milik negara. Tapi khusus gereja Hagia Sophia itu kalau dilihat sejarahnya memang itu sudah dibeli oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi ada bukti-bukti dokumennya bahwa itu sudah dibeli. Oleh karena itu ya sudah menjadi milik, kalau itu pakai uang negara ya milik negara. Sebenarnya kalau tidak dibeli juga sudah menjadi milik negara. Jadi kalau ada yang menghendaki dikembalikan menjadi gereja, ya kalau memakai, misalnya tidak menggunakan hukum Islam, memakai hukum umum, yaitu statusnya sudah dibeli. Jadi dari segi hukum Islam ya kuat, dari segi hukum umum atau hukum internasional juga sudah kuat. Gitu ya, Allah. Ya, ada feedback Bu Yuli, silakan. Alhamdulillah semakin jelas bahwa status pendidikan Hagia Sophia itu pertama sudah dibeli oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, kemudian yang kedua juga sudah dibutuhkan, berarti asetnya itu sudah milik kaum muslimin. Jazakallahu khairan hasan Ustaz. Iya. Ya, alhamdulillah. Berikutnya ada lagi yang mau bertanya langsung?
Silakan. Kalau belum, kita beralih ke pertanyaan chat dulu ya. Tadi ada Pak Nugroho, saya kirim via privat dari Pak Nugroho. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, dalam kondisi prapasar, mohon dijelaskan alasan untuk lapisan paling dalam adalah hukum perdagangan. Yang kedua, terkait dengan kepemilikan negara seperti jizya, ghanimah, faid, dan lain-lain, apakah dapat diberikan contoh yang relevan dengan kondisi di era sekarang, yang mana sebagian besar telah dikelola dengan sistem ekonomi kapitalis? Mohon pendapat Ustaz. Iya, jadi yang pertama, dalam kondisi prapasar, mohon dijelaskan alasan lapisan paling dalam adalah hukum perdagangan. Jadi, kalau prapasar itu memang yang saya maksud itu adalah hanya pembahasan tentang kepemilikan, pembagian kepemilikan. Tapi ini kemudian dalam lingkaran-lingkaran itu saya masukkan di dalam pasar juga. Tapi kalau mau dipisah-pisah itu sebenarnya yang dimaksud prapasar itu hanya pembagian kepemilikan. Sedangkan pasar itu inti dari pasar itu sebenarnya adalah perdagangan. Jadi sudah berkali-kali saya tekankan, inti dari pasar itu adalah pertemuan permintaan dan penawaran. Jadi kalau orang ekonomi menerjemahkan pasar itu bukan sebuah tempat, bukan sebuah bangunan secara fisik. Jadi yang disebut pasar itu adalah bertemunya permintaan dan penawaran. Semua yang berhubungan dengan pertemuan permintaan dan penawaran itu adalah pasar. Makanya bagian yang paling dalam itu saya gambarkan adalah perdagangan, karena perdagangan itu inti dari pasar. Jadi perdagangan itu kan jual beli, dan jual beli itu adalah pertemuan permintaan dan penawaran. Kalau di dalam ekonomi kapitalisme, itu memang yang disebut pasar ya memang bertemunya kekuatan permintaan dan penawaran. Terus kenapa di dalam ekonomi pasar syariah ada lapisan-lapisan sampai 8 itu, ya itulah yang saya katakan, itu yang membedakan pasar syariah dengan pasar bebas. Ya namanya pasar bebas itu ya telanjang bulat, tidak ada lapisan-lapisan pelindungnya. Jadi yang disebut pasar bebas itu ya sepenuhnya langsung kepada mekanisme permintaan dan penawaran. Jadi yang disebut pasar itu langsung berbicara tentang kekuatan permintaan dan penawaran, tanpa ada lapisan-lapisan pelindungnya. Dan itu pertemuan pertama kemarin sudah kita bahas, itulah yang menimbulkan kegagalan mekanisme pasar bebas. Jadi kenapa pasar bebas akhirnya gagal menciptakan keseimbangan pasar, padahal mimpinya Adam Smith itu kan jika pasar itu dilepas oleh negara, tidak diatur-atur oleh negara, berarti inti dari pasar itu harga itu ditentukan oleh siapa, kalau bicara ekonomi begitu. Karena pilihannya cuma 2, harga itu ditentukan oleh tawar-menawar, kekuatan permintaan dan penawaran, ataukah harga ditentukan oleh pemerintah. Contoh harga yang ditentukan pemerintah misalnya PLN. Berapa tarif PLN itu ditentukan pemerintah. Contoh lain BBM. Harga bahan bakar minyak itu berapa ditentukan oleh pemerintah. Berapa harga gas ditentukan oleh pemerintah. Berapa harga SPP sekolahan ditentukan oleh pemerintah. Berapa harga rumah sakit ditentukan pemerintah. Itu contoh-contoh mekanisme pasar yang diatur oleh negara. Dan itulah lawan dari pasar bebas. Dan itu tidak disukai oleh kapitalis. Itu yang ingin dihilangkan oleh kapitalis. Jadi kapitalis itu dilahirkan untuk menghilangkan semua peran pemerintah sehingga terwujudnya harga itu benar-benar karena bertemunya kekuatan dan permintaan di titik keseimbangan. Ini semester 1 yang kemarin.
Itu yang disebut pasar bebas. Tanpa tidak boleh ada perlindungan apa-apa. Dan itu pasti adil. Dibuktikan bahwa tidak ada yang bisa menggoyang titik temu keseimbangan pasar. Kalau harga dinaikkan oleh siapapun, termasuk oleh pemerintah, pasti dia akan kembali lagi kepada titik keseimbangan. Itu menurut Adam Smith. Itulah harga yang paling adil. Tapi kenapa keadilan pasar itu gagal? Nah, ini yang kemarin kita bahas pertemuan pertama di semester 2 ini. Kenapa gagal? Nah, ini sudah kita jelaskan semua, sehingga tidak bisa kita mengharapkan lagi pada mekanisme pasar bebas secara telanjang. Secara telanjang nggak bisa. Nggak bisa kita mengharapkan itu. Kalau kita tetap menginginkan terwujudnya pasar secara adil, nah ini yang kita sodorkan. Syaratnya harus dilindungi oleh 8 lapis. Harusnya kalau dikurangi 2 ya 6 lapis, 6 lapis aturan. Karena pembagian kepemilikan itu disebut prapasar, kemudian lapis kedua itu kan menghilangkan jantung ekonomi pasar bebas. Berarti hukum-hukum yang mengatur itu cuma 6 sebenarnya. Mulai hukum perseroan, kemudian hukum industri, kemudian hukum lahan pertanian, hukum ketenagakerjaan, hukum permodalan, yang paling dalam hukum perdagangan. Aslinya kalau bicara hukum itu 6 itu. Untuk pembagian kepemilikan kita anggap prapasar, tapi itu menentukan pasar juga, maka saya sebut lapis pertama. Kemudian lapis kedua itu hanya menghilangkan jantung. Itu yang menimbulkan ketidakadilan. Nah, kalau 8 lapis ini kita wujudkan, maka nanti kita lihat di dalam Islam intinya pasti harga itu benar-benar terjadi mengikuti kekuatan permintaan dan penawaran. Dalam bahasa Al-Quran disebut antarodin. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antarodin minkum. Itu dasar mekanisme pasar menurut pandangan Islam. Baik orang-orang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu secara batil, kecuali dengan jalan perdagangan atau perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Suka sama suka itu maksudnya apa? Kekuatan permintaan dan penawaran. Nah, nanti dalam hukum perdagangan, lapis ke-8, kita akan tunjukkan peran negara dalam menentukan harga itu haram hukumnya dalam pandangan Islam. Namanya tas'ir. Pematokan harga itu tas'ir. Pematokan harga atas, harga bawah itu haram. Yang disebut floor price maupun ceiling price itu haram hukum. Berarti Islam itu sangat menjunjung tinggi mekanisme pasar. Tapi bukan mekanisme pasar bebas, mekanisme pasar syariah. Istilah saya. Biar beda dengan mekanisme pasar bebas. Begitu ya, filosofinya begitu. Allah. Nomor 2. Terkait dengan kepemilikan negara seperti jizyah, ghanimah, fai, dan lain-lain, apakah bisa diberikan contoh yang relevan? Itu nanti semester 3. Itu nanti bicara fiskal. Rinciannya kayak apa, detailnya kayak apa, untuk era sekarang ini seperti apa, insya Allah nanti semester 3. Begitu ya, Allah. Ya, baik, terjawab ya Pak Nugroho. Yang belum terjawab, jangan kemana-mana. Insya Allah di semester 3 jawabannya. Sudah ada simulasi perhitungan APBN nanti bahkan ya. Insya Allah kita bahas detail di semester 3. Baik, pertanyaan berikutnya. Dari Bu Yuni. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya apakah diperbolehkan jika pemodal tidak ikut campur urusan produksi dan lain-lain, dan bagaimana sebaiknya pembagian labanya? Itu nanti pertemuan besok. Pertemuan besok-besoknya lagi.
Jadi pertemuan yang keempat. Besok masih bicara menghapus jantung ekonomi. Baru nanti masuk materi perseroan, hukum perseroan Islam. Nah, itu pertemuan keempat. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Nah, nanti kalau sudah masuk materi itu masih belum jelas, mau ditanyakan terkait dengan perseroan, itu intinya bicara sirkah. Nah, nanti boleh ditanyakan lagi. Gitu, Allah. Ya, baik. Berikutnya dari Pak Aziz. Ustadz, bagaimana pengelolaan tambang seperti halnya Freeport dalam Islam? Kalau tadi sudah disinggung, pengelolaan tambang seperti Freeport, maka harus ditentukan dulu tambang itu masuk kategori besar atau kecil. Nah, nanti yang paling tahu ya pakarnya, ahlinya. Sebenarnya kalau di Kementerian Pertambangan dan Energi mestinya sudah ada. Jadi dalam ketentuan Kementerian Pertambangan dan Energi mestinya sudah ada kelas-kelas tambang. Setahu saya itu ada kelas A, kelas B, kelas C. Yang besar itu kelas A, menengah kelas B, yang kecil kelas C. Saya bayangkan mungkin yang boleh dimiliki individu itu kelas C. Itu boleh dimiliki rakyat. Dalam kementerian itu memang disebut pertambangan rakyat. Oleh karena itu, kelas A dan B itu berarti tidak boleh dimiliki individu dan swasta. Pengelolaannya bagaimana? Itu nanti juga di semester 3, yang mengelola itu negara. Yang mengelola negara, cuma hasilnya harus dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu rakyat. Dalam wujud pemenuhan kebutuhan rakyat, yang asasi maupun yang doruri. Kalau yang asasi itu sandang, pangan, papan, yang doruri itu pendidikan, kesehatan, keamanan. Itu harus dijamin oleh negara. Nanti semester 3 akan ditunjukkan. Itu dari mana? Ya dari salah satunya dari kepemilikan umum, yaitu tambang-tambang yang besar. Freeport itu dulu pernah membayar pajak 50 triliun. Kalau itu 10% dari pendapatan, berarti 500 triliun per tahun itu dari Freeport. 500 triliun itu sudah cukup menggratiskan sekolahan, rumah sakit sudah berlebih. Hanya dari Freeport saja. Lihat aja anggaran pendidikan dan kesehatan itu berapa. Gitu ya, Allah. Baik, insya Allah clear ya Pak Aziz. Kalau ada feedback silakan Pak Aziz. Atau mungkin respon dari jawaban Ustadz. Terjawab ya. Berikutnya dari ada Pak Dibian Sahamid mau bertanya langsung. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini menyambung yang tadi Ustaz. Itu sebetulnya pertanyaan saya itu sebenarnya batasan antara yang disebut tambang besar dan tambang kecil. Tapi kayaknya sudah disinggung. Freeport sendiri itu pasti masuk tambang besar ya, karena besar sekali Ustaz. Tapi ada satu hal ya, kalau negara dalam sistem perekonomian pasar syariah ini, kalau negara itu tidak memiliki teknologi untuk menambang, apakah dia bisa bekerja sama dengan pihak yang memiliki teknologi dan kebetulan asing? Gimana itu Ustaz ceritanya itu? Iya. Kemudian ada pertanyaan kedua, boleh Ustaz? Kalau ya silakan Pak. Tapi mungkin yang ini dulu Ustaz, karena yang pertanyaan kedua itu nggak ada hubungannya. Iya. Kalau misalnya terpaksanya tidak punya teknologi, bekerja sama dengan swasta bagaimana? Nah, yang harus digarisbawahi memang bekerja sama. Kalau bekerja samanya itu sharing kontrak, itu tidak boleh. Bolehnya apa? Kalau memang tidak bisa mengelola, nggak punya teknologi, itu harus
meng-hire atau istilahnya dengan akad ijaroh. Jadi harus dengan akad ijaroh. Kalau dengan akad kerjasama dalam arti itu seperti sirkah itu tidak boleh dengan swasta. Karena nanti kalau kita sudah masuk pembahasan sirkah, pertemuan keempat ya, bicara sirkah atau perseroan Islam, sirkah itu sebenarnya memiliki secara bersama. Padahal kepemilikan umum tidak boleh dimiliki swasta. Kalau dengan sharing kontrak bagi hasil, berarti itu pemerintah dan swasta memiliki secara bersama. Jadi kalau sudah bersirkah itu maknanya memiliki secara bersama, nanti hasilnya dibagi sesuai perjanjian, itu tidak boleh. Tapi kalau menyewa kontraktor swasta itu boleh. Kalau terpaksanya dengan swasta asing juga boleh. Tapi statusnya disewa dengan akad ijaroh. Sewa itu ya sesuai dengan pekerjaannya dibayar, diupah sesuai pekerjaannya. Tidak boleh bagi hasil. Itu kalau terpaksanya. Walaupun faktanya pengelolaan tambang itu sangat mudah, tidak perlu teknologi tinggi. Yang perlu teknologi tinggi itu kalau sudah added value. Jadi kalau sudah ada upaya untuk meningkatkan nilai tambah. Itu memang teknologi tinggi. Misalnya dari tambang biji besi, tambang tembaga, tambang nikel dan sebagainya mau dibuat pesawat. Nah, itu perlu teknologi tinggi. Tapi kalau cuma menambang saja ya, kebetulan saya sudah pernah diundang di Freeport, melihat-lihat Freeport itu ya nggak perlu canggih-canggih. Saya lihat urutannya itu mungkin karena itu gunung-gunung ya. Itu tambang yang super istimewa, nggak ada duanya di dunia itu tambang tembaga di atas permukaan tanah itu. Bentuknya gunung. Biasanya kan tambang itu masuk ke dalam. Tambang tembaga itu sudah kualitas tembaganya sangat bagus, itu campuran emasnya sangat tinggi, dan itu di atas tanah. Jadi tinggal dibom, kemudian diangkut pakai truk atau kemudian ditaruh di ban berjalan, dimasukkan di pabrik, kemudian digerus pakai mesin penggiling yang besar, mesin penggiling raksasa, sampai lembut, kemudian di blower ya, dikipas, kemudian dimasukkan ke bak penyabunan, kemudian yang terapung itu langsung dikirim ke pelabuhan. Cuma di Freeport belum ada smelternya, belum ada pabrik untuk memisahkan emas, perak, tembaga. Jadi masih campur, diekspor, dikapalkan, dibawa ke Amerika. Nah, pemisahannya itu smelternya itu di Amerika. Nah, itu yang sebenarnya pemerintah sudah mengeluarkan aturan bahwa smelter itu harus di Indonesia. Akhirnya banyak perusahaan-perusahaan yang tutup, perusahaan-perusahaan milik pribumi yang tutup gara-gara kena aturan itu. Sementara Freeport tetap nggak mau sampai detik ini. Kenapa? Karena itu kalau sampai dicabut dari Amerika itu membuat terjadi PHK besar-besaran. Karena itu tenaga kerjanya sampai 30.000 smelternya. Dan itu teknologi tinggi memang. Misalnya itu. Jadi secara teknologi itu sebenarnya sangat amat sederhana. Dan yang mengerjakan semuanya orang Indonesia kok. Tenaga kerjanya di Freeport. Cuma pucuk pimpinannya aja bule-bule Amerika. Tapi kalau semua insinyurnya ya orang Indonesia semua. Kalau Amerika masih sopan lah. Yang agak serakah itu Cina. Investornya dari Cina, kemudian tenaga kerjanya dari Cina, sampai kuli-kulinya dari Cina semua. Dikeruk semua. Indonesia nggak dapat bagian. Kalau Freeport masih agak sopan karena dari GM sampai ke bawah orang Indonesia. Yang orang bule di atasnya GM. Itu yang saya pernah ke Freeport itu. GM-nya itu orang Jogja. Ya, kita ketemu di sana. Gajinya miliaran itu GM. Dan itu orang Indonesia. Tapi kalau yang di Sorowaku, Sulawesi Tenggara, yang pabrik nikel yang Gowood, saya sudah pernah ke sana. Itu Cina semua.
Dan Cina yang memang buruh kasar karena kulitnya nggak putih gitu. Kulitnya itu kayak kita, cuma sipit, kulitnya itu agak sawo matang. Itu ya mungkin ya kelas yang buruh-buruh kasar. Bukan expert itu loh. Bukan expert gitu loh. Nah, itu yang kita lihat begitu ya. Allah Allah. Ya, silakan Pak Hamid, ada feedback. Ya, betul. Ustaz, saya setuju. Memang sebetulnya bukan persoalan teknologi, tapi mungkin lebih ke modal. Teknologi betul memang. Kalau dulu mungkin nggak sederhana, tapi sekarang sudah jadi sederhana buat kita. Apalagi yang namanya nikel, lebih sederhana lagi. Jadi agak aneh juga. Nikel itu dikelola sama, disertai sama orang-orang dari Cina, jadi itu lebih parah. Saya punya, pertanyaan selanjutnya ini soal ini, Ustaz. Tadi ada terkait tuh barang kebutuhan umum. Dalilnya maksudnya ada hadis riwayat Abu Daud. Di situ ada disebut padang gembalaan. Ini menarik, Ustaz. Ini yang dimaksud dengan padang gembalaan. Pada saat ini tuh apakah masuk lahan pertanian atau gimana? Padang gembalaan yang dimaksud itu memang ya padang gembalaan untuk merumput ternak, untuk merumput ternak. Jadi karena di zaman Nabi itu padang gembalaan itu kebutuhan yang sangat vital, sangat vital. Jadi karena ya memang zamannya zaman peternakan. Malah pertanian itu jarang kalau di Arab itu waktu itu. Jadi yang dominan itu peternakan. Oleh karena itu, kalau sampai ada padang gembalaan kemudian dikuasai oleh individu, maka ternak-ternak itu bisa benar-benar nggak bisa hidup. Kalau ternak nggak bisa hidup, ya orangnya nggak bisa hidup juga, mati juga karena mata pencariannya jadi dari ternak. Oleh karena itu, padang gembalaan itu vital, kebutuhan yang sangat vital sebagaimana kebutuhan air, sebagaimana juga kebutuhan energi. Nah, mungkin untuk wilayah Indonesia tidak semua ada kebutuhan padang gembalaan, tapi kalau wilayah kayak NTB, di mana ternaknya itu sangat besar, ya sana padang gembalaan sangat vital. Maka harus ada tempat-tempat yang itu memang untuk memelihara ternak secara bebas, tidak dikuasai individu. Kalau itu dikiaskan biasanya kalau sekarang itu hutan. Jadi hutan itu sebenarnya ya kepemilikan umum juga. Gitu. Jadi nggak boleh hutan dikuasai swasta individu, nggak boleh. Apalagi diganti dengan sawit gitu loh. Dialihfungsikan gitu. Itu tidak boleh karena kepemilikan umum tidak boleh berubah menjadi milik swasta atau individu. Itu dalam Islam begitu. Allah. Ya, cukup jelas, Ustaz. Saya terbayang juga kalau di NTB memang seperti itu. Jadi memang. Ya, oke. Jazakallah, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya, baik. Terima kasih Pak Hamid. Berikutnya ke chat lagi, Ustaz, dari Bu Agatha. Haram menentukan harga terendah tertinggi. Apakah boleh dilakukan perusahaan untuk menstabilkan harga produk yang beredar, Ustaz? Yang bisa mematok harga itu adalah negara. Kalau swasta nggak bisa. Kecuali swasta memaksa agen-agennya atau reseller-resellernya, yaitu itu bisa asal statusnya itu samsaroh, makelaran. Bukan sudah jual beli putus. Kalau jual beli putus, pihak perusahaan tidak boleh menentukan harga tertinggi atau harga terendah, nggak boleh. Karena sudah terjadi pemindahan kepemilikan. Tapi kalau itu masih agen dalam status itu makelaran, itu boleh perusahaan itu menentukan harga terendah, nggak boleh dijual
lebih rendah dari ini atau lebih tinggi dari ini tuh boleh. Itu nanti pembahasan semester 6. Semester 6. Karena itu sudah muamalah mikro. Kita mulainya dari makro dulu. Gitu ya. Allah. Baik, berikutnya dari Bu Yuli lagi. Bu Yuli Aceh. Mohon penjelasannya Ustaz tentang status hukum pengutipan parkir. Walaupun tarifnya sekitar 1.000-2.000, misal per hari ada parkir di beberapa lokasi, dan jika dihitung-hitung pengeluaran parkir per bulan bisa sekitar kurang lebih 200-an atau 300-an ribu. Padahal ada kalanya kita parkir di pinggir jalan dan jalanannya milik umum atau milik negara. Mohon tanggapannya Ustaz. Ya, kalau parkir di tempat umum tidak boleh ditarik biaya parkir, tidak boleh. Kalau dalam Islam haram. Karena tempat umum ya tetap menjadi milik umum. Negara itu hanya mengatur. Kalau mengatur butuh petugas parkir, ya petugas parkir dibayar negara. Tidak boleh mengutip dari penduduk, dari rakyat, tidak boleh. Karena itu kepemilikan umum. Kecuali kalau lahan parkirnya itu di lahan khusus milik individu. Misalnya di supermall itu milik individu, boleh saja parkirnya bayar. Karena itu memang lahan milik individu. Tapi kalau di tempat umum tidak boleh. Dan penghasilan parkir itu sangat besar. Kalau di Jogja itu, wah biasa, itu dikuasai preman-preman partai gitu. Jadi ya kita ngertilah itu. Partai hijau lawan partai merah itu berantem terus itu. Sudah kayak perang. Ternyata apa? Perang rebutan lahan parkir. Gitu. Karena penghasilannya luar biasa pendapatan. Dulu zaman saya kuliah itu pernah ada yang survei gitu loh. Ada yang itu parkir di depan kantor DPRD. Yang waktu itu anggota DPRD itu gajinya 3 juta waktu itu ya, gajinya 3 juta. Ternyata tukang parkir ditanya pendapatannya berapa, 7 juta. Jauh lebih tinggi dari anggota DPR. Itu baru tukang parkir kayaknya, belum preman-preman yang menguasai lahan itu. Kan mereka setoran semua. Dan itu mesti ke atasnya adalah aparat, ya kita ngerti. Oknum-oknum aparat. Masya Allah. Ya, gitu baik. Ya, Allah. Terjawab ya Bu Yuli. Dari yang lain lagi barangkali ada pertanyaan langsung? Masih ada mungkin 1-2 pertanyaan ya. Kan biasanya sampai malam. Silakan kalau masih ada. Ini malah ada yang per hari 3 juta bersih. Per hari. 3 juta ya Allah. Itu sekarang, kalau itu memang zaman dulu. Sehari 3 juta ya sebulan berapa? 90 juta. Ngalahkan profesor doktor. Mending jadi tukang parkir. Gitu ya, Allah. Silakan kalau masih ada pertanyaan Bapak Ibu. Atau cukup ditutup dengan tukang parkir? Kalah sama 3 juta per hari. Insya Allah materi malam ini mudah ya, karena sudah dibahas juga di semester 1. Sekarang mungkin pendetailan dan dalil-dalilnya insya Allah bisa lebih dipahami. Ya, jadi bisalah untuk kemudian menjadi maklumat dasar dari lapis-lapis berikutnya insya Allah. Sudah tidak ada lagi ya, atau masih ada? Silakan kesempatan terakhir. Sebelum kita tutup. Sudah clear ya, insya Allah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Ustaz, mungkin bisa langsung kesimpulan dan closing statement. Baik, untuk lapis pertama, yang itu sebenarnya masuknya prapasar, sudah kita selesaikan sebagai pendalaman dari semester 1 kemarin.
Semoga bisa difahami karena ini bagian yang paling fundamental. Berbicara sistem itu sebenarnya hakikatnya berbicara tentang pandangan terhadap kepemilikan. Yang membedakan secara fundamental antara sistem kapitalis, sistem sosialis, dan sistem Islam itu adalah pandangan terhadap kepemilikan. Oleh karena itu kita bisa menganalisis Cina itu sebenarnya sistemnya apa. Itu bisa dilihat dari pandangannya terhadap kepemilikan. Makanya saya tetap mengatakan Cina itu tetap sosialis. Karena kepemilikan individu itu tetap tidak diakui untuk barang-barang yang tidak bergerak tadi. Reformasi yang dilakukan oleh Deng Xiaoping itu hanya untuk barang-barang yang bergerak yang boleh dimiliki individu. Oleh karena itu hakikatnya masih sosialis. Jadi yang paling fundamental membedakan sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan Islam itu pandangannya terhadap kepemilikan. Makanya ini harus diulang-ulang dan ini menjadi ciri khas dari kajian yang kita selenggarakan ini. Jadi kalau di fakultas-fakultas ekonomi Islam tidak dimulai dari ini. Pembahasannya seperti ekonomi kapitalis, pasti dimulai dari pasar. Padahal pasar itu step kedua. Oleh karena itu, setelah ini kita bahas, pertemuan berikutnya masih berbicara tentang tentang penghapusan jantung ekonomi pasar bebas. Berarti memang belum masuk lapis-lapis hukum. Jadi inti lapis hukum itu memang 6 ya. Mulai hukum perseroan, hukum industri, hukum lahan pertanian, hukum ketenagakerjaan, hukum permodalan, dan hukum perdagangan. Semoga masih tetap semangat dan masih istiqomah dalam mengkaji ilmu-ilmu agama dari Allah ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah tuntas ya untuk pertemuan kedua. Yang bikin resume silakan bisa langsung disetorkan di foldernya ya. Intinya walaupun singkat dan terlihat simpel, namun ternyata sangat urgent ya peran dari konsep kepemilikan ini, bahkan bisa menjadi alat ukur tadi ya untuk melihat suatu negara itu menggunakan sistem ekonomi apa gitu, dilihat dari kepemilikannya. Sehingga dengan maklumat ini kita semuanya bisa memiliki penilaian tersendiri terhadap negara-negara di dunia dan khususnya termasuk Indonesia. Kita masuk ekonomi apa begitu ya, melihat dari pemberlakuan konsep kepemilikannya. Insya Allah masih ada lapis-lapis berikutnya yang tidak kalah pentingnya untuk kemudian kita bisa menguasai pemahaman ekonomi pasar syariah sehingga kita bisa face to face dengan ekonomi pasar bebas ya, dan kita bisa kritik habis, bahkan kita bisa berikan solusi juga bagaimana membentuk suatu pasar yang adil menurut Islam. Kita ucapkan jazakallahu khairan untuk guru kita, didoakan juga semoga sehat selalu. Kita ketemu lagi di Jumat depan insya Allah. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afa minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.